mendengarkan tausiah. Tausiahnya dari siapa ya? Oke, yuk kita langsung saja penyampaian tausiah dari Al Ustad Muhtaram Mas Kandar atau lebih dikenal dengan Cipantul. Masih sampai ya Bu ini ya. Kepada Muhtaram Ustad Mas Kandar atau Cipantul, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun talas, yang jawab salam saya doain selalu naik kelas. Pohon talas tumbuh berjajar. Kalau kita pengen naik kelas harus rajin dalam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam tumbuh berkah. Yang barusan jawab salam saya doain hidupnya selalu barokah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Udah dipaksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana hamda wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونجعل ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Mukarram, para dewan guru, khusus yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Ketua Umum Yayasan Gunung Jati dan para dewan guru, bapak guru dan ibu guru yang nggak saya sebut satu-satu karena saya nggak dikasih catatannya, Pak. Jadi mohon maaf kalau nggak saya sebutin. Walaupun nggak saya sebutin, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada para guru-guru sekalian. Kita doakan agar guru-guru kita selalu Allah panjangkan umurnya, dan sehatkan badannya, memudahkan milik rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu Allah tambah kesabarannya dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati
hormati ketua panitia pelaksana tim Hadro, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati para anak-anak yang sangat saya cintai, Masya Allah. Semangat masih anak-anak, masih semangat, masih semangat, masih semangat gak? Masih mau ngedengerin? Masih mau ngedengerin ya? Kalau masih mau ngedengerin gak boleh bercanda. Kalau bercanda ntar malam mimpinya ketemu setan. Mau gak? Yang bercanda ntar malam tidur mimpinya ketemu setan kuntilanak. Tahu setan kuntilanak, tahu gimana ketawanya? Makanya nggak boleh bercanda. Dengar, biar kita nanti bareng-bareng kita masuk ke surganya Allah bareng-bareng dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Mau masuk surga, mau masuk neraka? Mau masuk surga, mau masuk neraka? Kalau pengen masuk surga, nggak boleh ngelawan sama guru, nggak boleh ngelawan sama orang tua. Paham? You understand? You understand? So Inggris. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang seperti ini walaupun panas, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat. Mudah-mudahan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur, nikmat sehat jasmani maupun rohani, nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan dari wasilah nikmat-nikmat tersebut semata-mata kita pergunakan nikmat tersebut hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi saya tanya sama anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan yang soleha, masih semangat apa enggak? Masih mau ngedengerin apa enggak? Masih siap enggak kalau saya ajak bareng-bareng baca sholawat? Siap enggak? Biasanya saya kalau sholawatan pakai pantun. Tapi untuk hari ini saya mau beda versi. Saya nggak mau sholawat pakai pantun karena supaya ngasih tahu ke anak-anak siapa keluarga dan siapa anaknya baginda Rasul, siapa pamannya, siapa kakeknya, mau saya kasih tahu melalui sholawat rohatil. Pak apal sholawatnya apa? Kisah sang Rasul apa? Apa enggak? Kalau yang hafal kita bareng-bareng, kalau yang nggak hafal dengerin biar hafal. Boleh bareng dengan tim hadrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rahatil ya Rasul.
Ayam betul Adu wabilah Wabahaya Baya Tahu gajah Yang tidak sesuai Hati susu Abu Talib dapat balik membela saya kecil jangan satu saja untuk 25 ayam benar hati umur mempersatukan bangsa saat mengatakan aku ajaran surat mulia mendapatkan risalah ia menjadi rasul lahir dia inilah yang omongan para adil Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah luar biasa. Ini anak-anak TK apa anak-anak SD? SD apa TK? Saya juga tahu. Kalau TK nggak mungkin udah gede ya. Allah kirim. Anak-anak, saya yakin pasti kalian sudah sering diajarin baca sholawat kisah Rasul sama para guru-gurunya ya. Diajarin ya, Masya Allah luar biasa. Itulah bedanya jika pendidikan yang disertai dengan ajaran-ajaran agama yang baik dengan pendidikan yang hanya dengan sekedar pendidikan agama. Saya bisa membedakan. Banyak anak-anak sekolah dasar di luar sana yang gak hafal, yang gak hafal sama sholawat kisah Rasul, tapi di Gunung Jati luar biasa. Anak-anaknya hafal dengan sholawat kisah Rasul, Masya Allah. Pertahankan anak-anak, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Karena pada hari ini sekarang kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu contoh
kecintaan kita kepada baginda Rasul menjadi tanda kebahagiaan kita bahwasannya lahir manusia yang mulia, lahir manusia yang istimewa, lahir manusia yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu ciri bahagianya kita. Ini adalah salah satu ekspresi bahagianya kita karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya bahagia, yang namanya ekspresi ketika kita bahagia itu beda-beda. Contoh, ketika anak-anak naik kelas bahagia apa enggak? Naik kelas senang apa enggak? Dapat peringkat senang apa enggak? Kalau kalian senang biasanya apa yang kalian lakuin? Joget. Jangan ya. Kalau kita senang, kalau kita dapat peringkat, kalau kita naik kelas harus selalu bersyukur, harus mengucap alhamdulillah. Nah, begitu pun kita bersyukur karena lahirnya baginda Rasul, dan kita pun harus gembira karena lahirnya manusia yang mulia, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Rasul diutus ke alam dunia satu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya kalau kita ngaku cinta ke Nabi, kalau kita ngaku cinta ke Rasul, harus kita bukti. Sekarang saya tanya, dengerin cinta nggak sama orang tua? Cinta nggak sama emak sama bapak? Manggilnya apa? Manggilnya emak atau bapak? Papi. Manggilnya apa? Ayah bunda. Pokoknya ada yang mami papi, ada yang ayah bunda ya. Ada yang manggil papi, ada nyak, ada enggak? Bapak, ada. Manggilnya apa? Manggilnya. Kalau cinta sama orang tua, nih dengerin. Kalian kalau ngaku cinta sama orang tua, kira-kira orang tua kalian minta nggak bukti kecintaan anak terhadap orang tua? Apa? Kira-kira kalau kalian ngaku cinta ke orang tua, ngaku cinta ke ayah, ngaku cinta ke ibu, kira-kira apa yang pengen kalian kasih buat ayah ibu? Hah? Tiket haji, tiket umroh. Kalau kalian pengen ngasih tiket haji, kalau kalian pengen ngasih tiket umroh, makanya belajar yang rajin supaya jadi anak yang pintar. Kalau udah jadi anak yang pintar, ntar ke depannya bakal jadi anak yang sukses. Kalau udah jadi anak yang sukses, bakalan jadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Makanya harus kita bukti. Anak-anak dari sekarang harus membuktikan bahwasannya kalian cinta sama ayah dan ibu. Begitupun Rasul, kalau kita ngaku cinta ke baginda Rasul, kita pun harus membukti. Caranya dengan apa? Satu, perbanyak baca sholawat. Mau tidur baca. Mau tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat nggak kalau mau tidur? Jujur, kalau tidur baca sholawat nggak? Nah, kalau jadi orang harus selalu jujur supaya nggak ada dusta di antara kalian dengan saya, betul nggak? Makanya harus selalu jujur. Kalau makan baca doa enggak? Gimana doa makan coba? Tidur baca doa enggak? Coba doa tidur. Aduh, bosan. Bilang apa? Yang dapat hadiah bilang apa?
Siapa namanya? Nah, duduk. Duduk, tenang. Siapa tadi dapat hadiah? Kalau dapat hadiah teman-temannya bagi-bagi ya. Ajak jajan ya. Halo. Dengerin. Tadi nyampe di mana? Doa tidur hafal. Hafal nggak? Coba bareng-bareng. Amin. Alhamdulillah. Berarti kalau makan baca doa, mau tidur baca doa, supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Nah, makanya jangan pernah kita melupakan doa, atau jangan pernah kita setiap aktivitas tanpa doa. Karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Tadi dengerin, kalau kita ngaku cinta kepada kita Rasul harus membuktikan dengan cara kita perbanyak baca sholawat, dan harus kita contoh teladannya baginda Rasul, kita contoh akhlaknya baginda Rasul. Ada anak soleh pinter bapak bani. Kita perbaiki kita contoh akhlaknya baginda Rasul, kita perbaiki akhlak kita semua. Nih semuanya kita bareng-bareng, kita sama-sama kita mulai perbaiki yang tadinya akhlak kita kurang baik, adab kita kurang sopan. Mari sama-sama, mudah-mudahan dari wasilah acara ini kita bisa memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, perbaiki akhlak kita sama Allah. Perbaiki akhlak kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara memperbaiki akhlak kita sama Allah? Harus kita kerjakan apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintahkan harus kita kerja. Karena jelas dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk iman, sholat, baca Quran, sedekah, puas. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain lagi. Ada ibadah yang mahal, ada ibadah yang harus ngeluarin duit puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ibadah apa itu? Ibadah di tanah suci Mekah, yaitu ibadah umrah atau ibadah haji. Itu mah ibadah yang mahal, yang harus ngeluarin duit banyak. Kalau kita nggak punya, nggak bisa maksain. Karena nih dalam kitab kecil tahu Babul Minam tahu kan, di situ ada yang terakhir rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu. Kalau nggak mampu nggak usah maksain. Gara-gara pengen pergi haji nggak jual rumah, pulang haji kontrak, pencerita jelek sama tetangga ya Pak ya. Kalau menerima haji gak jual rumah, karena kontrak, bener gak? Makanya kalau ibadah haji atau ibadah umroh gak boleh maksain. Kalau mampu kita berangkat, kalau nggak mampu ya udah nggak usah maksain. Makanya mudah-mudahan kita semua nanti bisa bareng-bareng berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Amin ya robbal. Ada lagi ibadah yang nggak kudu ngeluarin duit, ada lagi ibadah yang nggak kudu wudu. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Bukan. Ada ibadah yang nggak kudu wudu, ada ibadah yang nggak pakai duit, gratis. Apa itu? Ayo sholawat nanti untuk cinta ke Nabi. Apa? Ibadah yang nggak mesti ngeluarin duit, ibadah yang nggak pakai wudu, yaitu senyum. Bisa senyum, coba senyum. Semuanya senyum. Senyum adalah ibadah. Makanya senyum sama teman harus selalu
harus murah nih dengerin. Ntar pulang dari sini nyampe rumah jangan berhenti terus senyum aja, pasti ntar temennya ngomong ya. Kira-kira kalau orang senyum aja sama tiang listrik senyum, sama pengguna senyum, namanya orang apa? Senyum, banyakin senyum sama teman, nggak boleh berantem ya. Kadang-kadang dalam satu kelas sering berantem ya. Berantem terus kak? Nih di kelas. Siapa yang sering nyampetin buku temennya? Siapa yang sering nyampetin pulpen temennya? Nggak boleh, itu namanya dos. Nah, sama teman harus saling kita sayang menyayangi sesama teman. Nggak boleh kita berantem, kita perbaiki akhlak kita sama teman, perbanyak senyum sama teman, harus banyak senyum ya. Dan ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat 5 waktu. Ibadah sholat 5 waktu. Anak-anak pada sholat enggak? Kalau pada sholat saya mau nanya, sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Sholat mayat berapa? 2 rakaat. Sholat mayat mah nggak ada hitungan rakaat, tapi hitungannya takbir ya. Tadi alhamdulillah hafal semua. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Pertanyaan saya, kalian sholat apa enggak? Yakin? Kadang, walaupun sholat kadang suka bolong ya. Suka bolong nggak sholatnya? Yang benar. Cius mie apa? Tapi bohong. Ayo, aku ya. Kadang nggak? Sering telat sholat subuh, berarti dia sering begat. Kalau enggak dia dibanguninnya sus. Ada yang masih ngompol enggak? Ngompol? Jangan nyebut, ada masih ngompol enggak? Kalau masih ngompol, kalau sholat subuh harus mandi dulu. Kalaupun nggak mandi harus dibersihin ompol supaya nggak mau pas. Karena sholat nggak boleh karena ompol adalah Nah, makanya rapihin sholatnya ya. Sholatnya rapihin. Dengerin. Kalau kencing buang air kecil. Kalau buang air kecil harus dibersih. Siapa yang buang air kecil ya? Yang buang air kecil terus langsung ditutup celananya siapa? Ayo. Ini buang air kecil. Langsung dimasukin lagi ke celana siapa? Berarti itu namanya kena kalau sholatnya enggak sah karena masih ada najis. Makanya supaya kalau kita pipis itu harus kita bersih karena kitanya mau sholat. Yang cewek juga sama, kalau pipis harus dibersihin dengan air yang bersih, nggak boleh airnya kotor. Nah, makanya mulai sekarang anak-anak harus selalu jaga sholat 5 waktunya, supaya mudah-mudahan kalau kita menjaga sholat 5 waktu kita itu akan menjadi bekal kita buat nanti di akhir. Insya amin ya robbal. Terus satu, jaga akhlak sama Allah, perbaiki ibadah kita ke Allah supaya kita disayang sama Allah. Kalau kita disayang sama Allah, nantinya kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal.
Gimana caranya kita memperbaiki ibadah kita? Harus rajin kan? Ada yang ngaji nggak? Di rumahnya ngaji nggak? Yang ngaji mana yang ngaji? Nah, jadi ngajinya jangan cuma di sekolah, di rumah pun harus kan? Ngajinya di rumah apa di majelis taklim? Di rumah apa di majelis taklim? Di majelis taklim. Nih, kan kalian mau sholat. Kira-kira kalau sholat, kalau sholatnya nggak wudhu, sholatnya sah apa enggak? Berarti kalau sholat mesti wudhu. Rukun wudhu ada berapa? Ayo, rukun wudhu ada berapa? Hah? Bareng-bareng sama saya mau? Ayo bareng. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam itu tertib. Itulah rukun wudhu. Coba bareng. Rukun wudhu yang pertama, yang kedua membasuh, yang ketiga membasuh, yang keempat membasuh, yang kelima membasuh, yang keenam tertib. Itulah rukun wudhu. Tadi ada 6 yang pertama nih. Neng, rukun wudhu 6 yang pertama nih. Niat. Bisa baca niatnya? Bisa? Kalau bisa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sejatuh niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat wudu. Kalau wudu harus baca nih. Tadi yang terakhir tertib. Apa itu artinya tertib? Nggak bercanda. Apa artinya tertib ya? Hah? Berurutan. Maksud dia mungkin nih siapa? Atif. Untuk bukan Ijroil. Kalau Ijroil pasti kalian takut ya. Dia Atif temennya Rokib. Tahu Rokib? Rokib At Malik Rib. Nah itu namanya bukan Ijro. Artinya tertib. Yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Jadi kalau wudhu harus berurutan, gak boleh acak-acakan supaya wudhunya rapi. Nah makanya perbaiki akhlak kita ke Allah, perbaiki ibadah kita ke Allah supaya kita disayang sama Allah. Nah yang kedua, perbaiki akhlak kita sama orang tua. Sama orang tua nggak boleh kalau. Dengerin, sadar. Nih, dengerin. Entong sadar nggak nih? Entong. Sadar nggak? Orang tua ketika ngelahirin kalian itu mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidup dan matinya hanya demi melahirkan kalian semua. Paham nggak? Nah makanya sama orang tua harus jaga akhlak. Nih, mohon maaf Pak, anak zaman sekarang jarang sekali di depan orang tua lewat sampai dengan kata permisi. Enggak Pak, udah jarang kita melihat itu. Nah makanya mudah-mudahan di Gunung Jati ini, di Yayasan Gunung Jati ini, semua murid-muridnya bisa memiliki akhlak yang baik. Sama Pak Guru, sama Ibu Guru harus sopan
sama orang tua harus sopan santun, nggak boleh nakal. Kalau lewat di depan Pak Guru, kalau lewat di depan orang tua harus permisi, nggak boleh sombong ya. Dan kalau ketemu Pak Guru dan sama orang tua harus cium tang. Misal ketemu kepala yayasan, ucapin salam dulu, assalamualaikum Bapak, cium tang. Itu mencirikan, mencontohkan bahwasannya kita itu anak yang baik, anak yang punya akhlak yang baik. Nah makanya mudah-mudahan kita semua bisa merubah akhlak kita sama orang tua, sama guru, insya Allah. Karena mohon maaf anak sekarang kalau nggak dididik akhlak dari kecil, masya Allah luar biasa Pak. Karena apa? Anak zaman sekarang udah dijajah sama fashion, dijajah sama elektronik, dijajah sama makanan. Makanya anak-anak zaman sekarang udah banyak yang kehilangan akhlak, udah banyak yang kehilangan sopan santun. Anak sekarang nih, buat anak cewek, nih anak perempuan yang kecil-kecil nih, ini pakai kerudungannya di sekolah aja apa di rumah juga pakai kerudung? Hah? Pakai enggak? Di sini juga kelihatan nama saya. Mana yang sering pakai kerudung, mana yang pakai kerudungnya cuma hari ini doang. Kelihatan. Mana buktinya? Yang sering pakai kerudungnya rapi. Yang jarang pakai kerudungnya meng. Jangan dibenerin meng. Atau saya jadi tahu. Gak usah dibenerin, itu biarin aja. Gak usah. Nah, makanya berpakaiannya harus dijak. Karena anak perempuan zaman sekarang dijajah sama fashion. Mana dijajah sama fashionnya? Banyak sekarang perempuan anak usia 25 tahun baju adiknya yang umur 15 tahun dipakai. Bener nggak? Kemarin yang lagi viral apa namanya? SBCD apa? Hah? SCD. Apa artinya? Waduh, kawan pacar si Bonge. Nah, kita dijajah sama fashion, bener gak? Ngelihat pakaian si Bonge, ngelihat. Iya, masya Allah, ngelihat pakaian yang lain-lain aja. Itu anak cewek pakai rok, pakai celana di atas dengkul. Nih, di atas dengkul. Pahanya diumbar-umbar. Supaya apa pahanya diumbar-umbar? Supaya menggoda cowok. Mending kalau pahanya bening, kalau pahanya hitam, cowok mana yang mau kegoda ya? Oh tanya anak adro, kegoda nggak sama paha cewek, pahanya dekil. Udah dekil banyak korengnya lagi. Kira-kira kegoda kagak? Perih yang begitu mah. Makanya tuh pakaiannya harus rapi. Jaga akhlak dalam berpakaian, jangan kalah sama kuntilanak. Anak cewek, jangan kalah sama kuntilanak sopan loh. Kuntilanak kalau keluar malam pasti pakai gam. Pernah lo ngeliat apa anak-anak nih cewek pernah ngeliat kuntilanak pakai tank top? Pernah nggak? Kali di film-film ada kuntilanak pakai tank top ada. Atau nggak serem setannya ya? Jangan kalah sama kuntilanak, jangan kalah sama ayam pericikan. Lihat pahanya ditutupin terigu, apa? Ditutupin tepung pak. Terigu, pericikan 6.000, tapi pengen ngeliat dalamnya, beli dulu. Itu pun harus ngebuka tepung. Nah, karena perempuan nggak ditutupin tepung lagi, udah kelihatan pahanya, betul nggak? Berarti mahalan paha ayam daripada paha perempuan. Makanya jaga akhlak dalam berpakaian. Tuh, yang kedua, anak zaman sekarang udah dijajah sama elektronik. Mana dijajah sama elektronik nih, mohon maaf ibu-ibu. Nih, anak zaman sekarang lebih nurut sama HP daripada orang tua, bener nggak? Bener nggak? Nih rombongan cerimel. Ya, rombongan cerimel ya. Nih saya mau yakin yang kayak gini nih disuruh sama orang tua ngelawan tapi sama HP nurut, bener nggak?
Nih HP bunyi, yang telepon di situ bacaannya Maihone. Apa tuh? Emang tulisannya apa? Salah, ada yang salah dengan saya. Tulisannya Maihone kan? Hah? Bacanya Maihani, tapi tulisannya Maihone. Berarti saya nggak salah kan? Setahu saya kalau Maihani, nih dengerin, kalau Maihani itu bertemannya Maisaroh Maimunah. Itu kalau Maihani telepon di HP berbunyi buru-buru disamper. Tapi orang tua manggil, Masya Allah udah 3 kali 4 kali nyuruh neng beliin emas sabun colet ke warung, pasti alasannya ada aja. Bener gak? Bener gak? Kalau disuruh sama orang tua paling susah ya. Ya, makanya jaga akhlak, karena anak kita udah dijajah sama fashion, dijajah elektronik, dijajah makanan dan minum. Makanya mudah-mudahan dari wasilah acara ini semua anak-anak yang ada di sini bisa memperbaiki akhlaknya sedikit demi sedikit, insya Allah. Amin ya robbal. Terus apa udah? Terus apa udah? Karena cuacanya udah semakin Nah, mudah-mudahan duduknya kita di acara ini bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan kalian semua dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan buat bapak-bapaknya diberikan istri yang soleha, buat ibu-ibunya dijadikan istri yang soleha dan diberikan suami yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, amanah buat ibu-ibu, jaga akhlak sama suami. Karena zaman sekarang banyak istri yang durhaka sama suami. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu guru di sini semuanya dijadikan istri-istri yang soleha. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terakhir, pantun dari saya, beli jamu di pasar ikan, makan ketupat kagak ada kuahnya. Walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ntar kita ngelihat orang telanjang, kita cemplungin ke kali, berarti itu orang set. Makanya hati-hati ya. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.